Hai, semuanya, perkenalkan nama saya Matius Devro dengan NIM 214150115. Aku merupakan seorang mahasiswa hukum UI dari kelas D, Hukum Perbankan dan Jaminan. Aku akan membahas tentang jenis industri keuangan, yaitu perusahaan efek. Pada zaman yang semakin berkembang, bukan hanya masalah hukum yang menjadi masalah kompleks untuk dihadapi, tetapi masalah ekonomi itu menjadi salah satu masalah yang sulit untuk dipecahkan. Nah, dari persaingan ekonomi, banyak pelaku usaha menuntut usahanya dapat kreatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga pada saat ini tidak heran kalau misalkan banyak bermunculan nih pelaku-pelaku baru dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk perorangan atau natural person ataupun dalam bentuk badan hukum atau legal entity. Dalam sistem ekonomi Indonesia sendiri merupakan perpaduan dari berbagai aturan dan aspek yang saling bergantung satu sama lainnya, serta bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bangsa sebagaimana yang ada diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara itu diperlukan suatu pembiayaan baik dari pemerintahan maupun masyarakat atau dukungan pasar modal. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha itu tuh sangat penting. Kenapa? Karena dia itu akan memperkokoh struktur permodalan di dalam kita memberikan sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Pasar modal itu mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna, di mana dengan untuk tujuan investasi jangka menengah. Nah, pasar modal sendiri juga diartikan sebagai pasar di mana untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti pasar saham dan obligasi. Nah, istilah pasar modal itu dia dipakai dari terjemahan, di mana terjemahan ini istilahnya tuh capital market, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan dana untuk perusahaan. Pasar modal sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga lainnya. Dengan demikian, pasar modal juga itu berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik utang maupun modal yang diperdagangkan, dan dana-dana yang jangka panjang ini biasanya tuh berbentuk kayak obligasi. Sedangkan dana jangka pendek itu biasanya dia modalnya sendiri atau berbentuk saham. Nah, pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat di mana orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga lainnya. Nah, dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan nih bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, atau serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal ini merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi secara sederhana, pasar modal itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual beli tersebut, di mana kegiatan jual beli efek atau perdagangan efek di pasar modal diselenggarakan oleh bursa efek, di mana salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung nih dengan investor ialah perusahaan efek. Jadi di sini kita akan membahas tentang perusahaan efek. Tadi udah disinggung sedikit nih
tentang pasar modal itu seperti apa. Jadi kita kira masuk ke inti topik pembicaraan kita, yaitu perusahaan efek. Jadi perusahaan efek itu atau lebih dikenal nih dengan perusahaan sekuritas atau securities company. Nah, perusahaan efek itu merupakan perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam yang sekarang itu udah digantiin jadi OJK. Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, di mana menjadi perantara perdagangan efek dan atau menjadi manajer investasi serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, kita singgung sedikit lagi tentang pasar modal nih. Jadi di dalam pasal itu dimana dijelaskan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi perusahaan efek sendiri di Indonesia pada dasarnya memegang peran yang sangat penting di dalam lalu lintas pasar modal di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut nih, maka sudah seharusnya semua perusahaan efek yang telah terdaftar di dalam bursa dan memiliki izin dan melaksanakan fungsinya sebagai penjamin emisi efek. Perantara pedagang efek sendiri dan manajer investasi itu untuk senantiasanya mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan otoritas bursa. Kalau dilihat dari sudut kepemilikannya, perusahaan efek itu dapat dibedakan atas berbagai jenis. Jadi ada yang pertama tuh ada perusahaan efek nasional. Perusahaan efek nasional ini merupakan perusahaan efek nih yang seluruh sahamnya ini dimiliki oleh orang perseorangan WNI atau dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia. Lalu ada yang kedua, di mana perusahaan efek patungan. Apa sih perusahaan efek patungan? Yaitu di mana perusahaan efek yang sahamnya ini dimiliki oleh perseorangan WNI, Badan Hukum Indonesia, dan badan hukum yang bergerak dalam bidang keuangan. Namanya aja udah perusahaan efek patungan, berarti banyak perseorangan atau badan hukum asing yang ikut menanamkan modal investasinya. Nah, sehubungan dengan aktivitas perusahaan efek pasti harus mendapatkan izin, ya kan? Nah, jadi untuk mendapatkan izin perusahaan efek ini, kita harus memperoleh izin ini dari OJK. Nah, di dalam OJK itu ada diatur tentang peraturannya. Nah, dalam peraturan OJK nomor 20/POJK.04/2016, di mana tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara pedagang efek nih. Dalam melangsungkan kegiatannya, perusahaan efek sendiri dapat diwakili oleh orang perorangan atau sebagaimana dalam POJK tersebut tercantum. Jadi dalam pengaturan perusahaan efek juga ialah dalam POJK nomor 50/POJK.04/2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Jadi perusahaan efek itu merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Perusahaan efek itu berperan sangat signifikan, di mana dia itu yang pertama mendukung eksistensi pasar modal, di mana dalam hal memperlancar peraturan dana dan informasi. Terus yang kedua itu mendukung sistem dan aktivitas bursa, di mana dia sebagai bagian dari pasar modal dan unit usaha. Lalu tuh dia meningkatkan kegiatan investasi di dalam pasar modal, juga untuk menunjang perekonomian nasional. Perusahaan efek juga memiliki fungsi, ada fungsinya perusahaan efek ini, yaitu di mana dia sebagai perantara. Nah, di mananya sebagai perantara ini ntar mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan atau pemodal dengan emiten. Terus tujuan yang kedua dari perusahaan efek atau fungsi yang kedua dari perusahaan efek ini, di mana dia sebagai ujung tombak bursa nih atau pasar modal dalam meningkatkan pergerakan volume investasi. Nah,
Perusahaan efek ini dia tuh memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dana masyarakat, di mana penyelesaian pemodalan pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Lalu tentang perusahaan efek ini ada kualitas dan bonafide ya perusahaan efek, yang dimana diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal nantinya di Indonesia menuju pasar modal yang berstandar global, sistematis dan efisien, serta menarik investor yang besar atau masif. Nah, perusahaan efek sendiri dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi, atau maupun kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai penjamin emisi efek dapat bertindak sekaligus sebagai perantara pedagang efek. Perusahaan efek juga mempunyai tanggungan jawab atau bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek nantinya yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Secara umum, perusahaan efek ini dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni perusahaan efek nasional, di mana jika seluruh sahamnya dimiliki oleh perorangan, WNI, dan atau Badan Hukum Indonesia. Lalu jenis yang kedua itu perusahaan efek patungan, yang kayak tadi saya sempat singgung, di mana jika sahamnya nanti dimiliki oleh orang perorangan, WNI, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Hukum Asing. Nah, perusahaan efek menurut PJOK nomor 57 garing PJOK 0.04/2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek dan perantara pedagang efek, wajib melakukan pengendalian internal terhadap perusahaannya. Nah, untuk hal tersebut, maka perusahaan efek wajib membentuk fungsi, di mana fungsinya ini ada manajemen risiko dan ada juga tentang kepatuhan dan audit internal. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis industri keuangan yang dimana membahas tentang perusahaan efek. Terima kasih.